Ini mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada sore hari ini ataupun mungkin pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Nah, saya tapi kalau lagi sedang begitu, sebentar dia. saya minta Itu maaf apabila saya baru apa namanya mengajar lagi di Bimbel Hore karena kesibukan saya di sekolah juga luar biasa karena sebentar lagi terutama akan diadakan LDKO ya seperti itu. Jadi tadi ya baru selesai wawancara OSIS seperti itu. Oke, tapi saya hari ini akan mengadakan dua sesi. Yang pertama sesi sore dan yang kedua sesi malam jam 8 nanti. Seperti itu. Oke, ini saya diminta untuk membahas soal mengenai tentang TWK ya, yang bisa dikatakan hampir sama dengan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti itu. Eh, oh ya, peraturannya adalah pada saat nanti saya menjelaskan dimohon untuk tidak mencoret-coret layar, dikhawatirkan takut mengganggu teman-teman yang lain sedang belajar. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan, silakan kalian raise hand atau bisa chat di kolom chat ya seperti itu. Nanti akan saya baca satu persatu seperti itu. Ya, oke. Ini sudah dijawab. Menurut kalian soal ini susah apa gampang? Soal ini Lumayan, Kak, lumayan. 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 Oke, 50 lah, 50. oke, oke, lumayan ya. Eh, kita mulai aja. Jadi untuk menjawab soal wawasan kebangsaan atau TWK ini, kalian jangan terlalu banyak menghafal, tapi memahami dari konteks soalnya seperti itu. Karena tidak ada lagi soal yang bentukannya hafalan, tapi lebih ke analisis penalaran seperti itu. Ya, kita perhatikan. Biasanya untuk menjawab soal ini, untuk jawab soal TWK itu tips dan triknya adalah kalian baca di kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu ada di paragraf awal atau di paragraf akhir. Nah, ya. Jadi kalian cukup baca di paragraf awal atau di paragraf akhir. Nanti kalian langsung jawab seperti itu, ya, mengeliminasi. Kita lihat di sini nomor satu, kata kunci dari nomor satu itu adalah yang membedakan. Ada kata yang membedakan dengan bangsa lain. Nah, coba deh perhatikan tuh. Yang membedakan dengan bangsa lain. Kira-kira jawabannya apa? Fungsi Pancasila sebagai apa? Kira-kira. Coba dijawab apa? Ideologi atau apa? Ideologi? Ah, kalian harus tahu dulu nih fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi fungsi Pancasila itu ada tiga ya. Yang pertama sebagai pandangan hidup, yang kedua sebagai ideologi bangsa, dan yang ketiga sebagai dasar negara. Nah, sedangkan kedudukannya itu adalah ada sebagai sumber dari segala sumber hukum, kemudian ada sebagai eh, jiwa dan kepribadian, jiwa bangsa dan kepribadian bangsa. Kalau ini poin utamanya ada di kata yang membedakan antara bangsa dengan negara lain nih. Nah ini nih, kata kuncinya ada di sini. Mana sih? Nah, maka jawabannya adalah yang apa? Yang membedakan kita dengan bangsa lain apa jawabannya? Menurut kalian? Jawabannya ada yang milih A, ada yang milih C. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A.
sebagai kepribadian bangsa. Ingat ya, kepribadian itu adalah yang membedakan dengan negara lain. Apa sih ciri khas? Ciri khas orang Indonesia. Saya tanya dulu. Apa ciri khas atau karakter orang Indonesia apa? Ada yang tahu nggak? Karakter orang Indonesia itu apa aja sih? Ayo. Ramah, gotong royong, ramah tamah. Ciri khas utamanya adalah yang paling utama. Ada yang tahu nggak? Ciri khasnya adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi orang Indonesia itu adalah orang yang percaya dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling utama. Makanya ada di dalam pasal 29 itu dikatakan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Lalu ciri khas yang kedua adalah orangnya ramah tamah atau bisa dikatakan sopan dan santun. Nah, ini artinya mau menghormati orang lain seperti itu, mau menghargai. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Ini orangnya gotong royong. Nah, gotong royong ini itu artinya sama-sama dipikul, royong itu artinya bersama-sama ya. Sama-sama apa ya namanya ya? Sama-sama bekerja sama lah seperti itu. Nah, menikmati kesusahan. Kemudian yang terakhir, orang Indonesia itu adalah memiliki rasa sikap nasionalisme, nasionalisme atau perasaan cinta tanah air. Nah, jadi inilah ciri khas atau karakter orang Indonesia. Kira-kira bakalan ada nggak di negara lain 4 karakter ini? Ayo, kira-kira ada nggak menurut kalian? Tentu saja jarang ya, seperti itu. Inilah yang dikatakan sebagai kepribadian. Kalau sebagai perjanjian luhur, apa itu inti dari perjanjian luhur? Apa sih inti dari perjanjian luhur? Intinya adalah Pancasila merupakan hasil, ada kata hasil kesepakatan atau hasil musyawarah. Nah, hasil musyawarah para pendiri bangsa Indonesia. Siapa aja yang ini? BPUPKI yang merumuskan Pancasila dan PPKI yang mengesahkan Pancasila. Ingat ya. Nah, jadi perjanjian luhur itu adalah hasil dari sebuah kesepakatan dari musyawarah para pendiri bangsa Indonesia, ya. Nah, BPUPKI yang merumuskan, PPKI-nya yang mengesahkan. Nah, kalau kita tarik lagi dari segi sejarah, dari sejarahnya adalah dirumuskan itu, Pancasila itu kan dirumuskan itu pada saat sidang pertama BPUPKI. Tanggal berapa? Tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sedangkan disahkan ini pada saat sidang pertama PPKI tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 1945, di mana dikatakan bahwa mengesahkan Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar ada yang namanya pembukaan. Di alinea keempat sudah jelas ada yang namanya Pancasila. Jadi perjanjian luhur itu adalah sebuah hasil kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia. Yang merumuskan BPUPKI, yang mengesahkan adalah PPKI. Seperti itu, ya. Sedangkan yang kedua, sebagai ideologi, ada yang tahu nggak sih ideologi itu diambil dari bahasa apa? Ideologi bangsa. Apa itu ideologi? Ayo, ideologi itu diambil dari bahasa apa? Ada yang tahu nggak?
Nggak ada? Oke, ideologi itu diambil dari bahasa Yunani kuno. Idea dan logos. Idea itu artinya gagasan, logos itu artinya pengetahuan, seperti itu, ya. Jadi ideologi ini adalah cita-cita, sebuah cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Nah, tujuan negara kita ini tercantum di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Tahun 1945, pasal berapa? Pasal berapa lagi? Alinea keempat. Nah, tujuan yang pertama adalah, nih tujuannya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh tumpah darah. Nah, artinya apa? Negara itu melindungi semua orang Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ketika ada TKI dan TKW yang sedang mendapatkan hukuman di luar negeri, maka negara hadir untuk melindungi segenap bangsa. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana negara bukan kesejahteraan umum bisa dilakukan dengan cara membuat program kerja yang mensejahterakan. Apa contohnya? Contoh program kerja yang sejahtera adalah apa? Misalnya BLT, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini diberikan untuk siapa? Diberikan untuk warga atau masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Jadi inilah cara memajukan kesejahteraan umum. Lalu ada apa lagi? Ada yang namanya pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja. Nah, ini juga salah satu cara pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa contohnya? Contohnya adalah mengadakan program wajib belajar berapa tahun? Wajib belajar itu berapa tahun sih yang benar? Ayo. Menurut kalian wajib belajar berapa tahun? Ayo. 12. Ya 12. 12. 12, bukan 9. 12. Kan nyampe SMA. Nah, sebentar. Ini yang harus kita samakan dulu. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika kalian mengatakan 12, apakah semua siswa-siswi SMA di seluruh Indonesia ada yang bayaran sekolah atau tidak? Ayo. Kira-kira ada nggak yang kemarin sekolah SMA bayaran? Ayo. Ada. Bener nggak? Nah, bahkan di Bekasi, di Banten, di Kota Tangerang, itu walaupun namanya SMA negeri. Nah, walaupun namanya SMA negeri, dia tetap bayaran. Kenapa? Karena program wajib belajar dari pemerintah itu hanya 9 tahun. Hanya sampai SMP. Kayak gitu, ya. Sedangkan yang 12 itu yang apa, Kak? Yang 12 itu adalah bagi pemerintah daerah yang peduli terhadap terhadap anak-anak bangsa, seperti itu, ya. Kayak contohnya DKI Jakarta. DKI Jakarta itu wajib belajar selama 12 tahun, seperti itu. Bahkan DKI Jakarta wajib belajar itu selama 18 tahun, ya. Jadi pada saat nanti kuliah kalian dapat uang namanya kartu Jakarta Pintar, dan itu harus digunakan untuk kuliah, seperti itu.
Lalu yang ketiga, yang keempat adalah melaksanakan ketertiban dunia. Apa contohnya? Contohnya mengirimkan pasukan Garuda ke wilayah konflik atau negara yang sedang membutuhkan. Negara lain yang sedang membutuhkan. Seperti itu. Jadi itu sebagai ideologi bangsa. Selanjutnya sebagai dasar negara. Nah, sebagai dasar negara itu apa sih intinya? Ada yang tahu nggak sih apa inti sebagai dasar negara? Apa inti dari sebagai dasar negara? Kalau kalian nyari di Google pasti berlibet intinya, muter-muter. Dasar negara, fondasi sumber dari segala sumber. Intinya adalah tertib pemerintahan. Udah gitu aja. Tertib penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya, maaf ya suara saya agak serak ya, karena saya radang juga, lagi radang. Tertib penyelenggaraan pemerintahan itu contohnya kayak gimana? Ada yang bisa memberikan contoh nggak? Ayo, kira-kira apa? Tertib penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah bayar pajak. Enggak, yang paling simple. Saya mau ngajarin kalian tuh yang paling sederhana. Contoh, kita itu harus tertib pemerintahan. Contohnya adalah pada saat kita membuat KTP. Nah, membuat kartu tanda penduduk. Nah, kenapa? Coba kalian bayangkan, atau saya mau tanya dulu. Pada saat kalian membuat KTP, orang yang pertama kali kalian temui siapa dulu? Ayo. Orang yang pertama kali kalian temui siapa dulu? RT Ayo. bukan sih? RT. Nah, dari RT, kemudian kemana lagi? Kelurahan. Ke RW. Habis itu kemana lagi? Ke lurah. Nah, ini artinya tertib nih. Tertib menyelenggarakan pemerintahan. Ingat ya, RT itu bagian dari pemerintah. Nah, ya, kalau misalnya lurah nggak bisa nanganin juga, boleh langsung ke Dukcapil atau camat, bisa juga ke kecamatan dulu, baru nanti ke Dukcapil. Jadi ada aturannya. Nah, seperti itu ya urutannya. Itulah namanya dasar negara. Artinya tertib menyelenggarakan pemerintahan. Jadi jangan berpikiran kalau RT dan RW itu bukan pemerintah. RT dan RW itu termasuk juga pemerintah yang lebih cepat. Nah, tapi kalau lebih cepat lagi lewat calo tuh katanya. Kalau mau lebih cepat lagi lewat calo. Bukan saya ngomong ya. Nah, nah ini melanggar sila nih. Nah, seperti itu. Sila keberapa itu ya? Oke, jadi intinya dasar negara itu tertib menyelenggarakan pemerintahan. Kalau sebagai pandangan hidup atau disebut juga dengan apa namanya itu way of life. Nah, ini adalah setiap tingkah laku orang Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, jadi segala tingkah laku kalian ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mulai dari sila pertama hingga dengan sila terakhir. Jadi silanya itu bentuknya adalah piramidal terbalik. Piramidal terbalik itu maksudnya apa? Antara sila yang satu dengan sila yang lainnya saling berkaitan. Jadi saling berkesinambungan. Tidak bisa dilepaskan. Sila pertama menjiwai sila kedua. Sila pertama menjiwai sila ketiga. Sila kedua menjiwai sila ketiga. Kayak gitu. Dan seterusnya.
Contoh misalnya, kita dilarang buang sampah sembarangan atau membakar hutan, kayak tragedi prewedding di Bromo misalnya. Ada sebuah tragedi prewedding di Bromo termasuk melanggar sila keberapa? Nah, kira-kira kayak gitu. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Contohnya, kebakaran. Kebakaran di Bromo melanggar sila keberapa menurut kalian? Nah, yuk. Nah, ayo. Kedua, kelima. Kenapa milih kedua dan kelima? Ayo, kelima. Tahu kan tragedinya tuh kan karena ada sebuah pasangan calon yang melakukan prewedding menggunakan kayak kembang api. Nah, Keluar Kak, main flare gitu, flare suara yang buat asap gitu loh. ya seperti itu. Berarti kan itu kan lebih mementingkan kepentingan diri dia sendiri, benar nggak? Mementingkan kepentingan diri sendiri berarti ini melanggar sila mana nih? Melanggar sila kelima, betul ya? Yang jawab sila kelima. Jadi itu apa namanya itu salah satu bentuk pelanggaran ya. Jadi sebagai pandangan hidup, tingkah laku orang Indonesia itu harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti itu ya. Jadi jawabannya nomor 1 A ya. Ini penjelasannya. Kalau ingetin ya, kalau sebagai perjanjian luhur hasil dari kesepakatan, kalau sebagai ideologi cita-cita dan tujuan. Nah, kemudian dasar negara intinya tertib menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai pandangan hidup, tingkah laku kita, tingkah laku orang Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, nomor 2. Kata kunci dari nomor 2 ada di kata tiga fungsi. Tiga fungsi Pancasila. Tadi sudah saya katakan. Fungsinya adalah sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi jawaban yang mana? Jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Ya. Jawabannya yang A. Oke? Nah, lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 apa? Kata kuncinya? Ada yang tahu nggak apa? Pandangan hidup. Oke. Kata kuncinya mention di kalimat pandangan hidup bangsa. Berarti kalau sebagai pandangan hidup itu tingkah laku orang Indonesia sesuai dengan nilai Pancasila. Mana yang ada kata tingkah laku? Jawabannya mana? Yang nomor 3? Jawabannya yang B atau yang C? Tuh. Abang Yang pun belajar. jawab adalah yang C ya. Nah, karena apa nih? Kok nggak bisa? Intinya soal sebagai pandangan hidup ya. Artinya tingkah, gambaran sikap dan perilaku dari orang Indonesia itu sendiri seperti itu ya. Nah, nomor 4. Kata kuncinya ada di kalimat apa? Kata kuncinya itu ada di kalimat ini. Tidak boleh bertentangan dan harus bersumber kepada dasar negara. Itu kata kunci. Jadi peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berarti itu namanya sebagai jawabannya adalah yang Depok ya, sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Kalau dalam bahasa ilmu hukumnya itu adalah lex specialis derogat lex generalis ya.
Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum seperti itu. Kebalik ya atau gimana dah tuh? Jadi intinya adalah setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu namanya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Catatannya ini sebagai catatan sumber dari segala sumber tertib hukum. Nah, artinya setiap peraturan yang dibuat pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, di dalam undang-undang, saya lupa nih, undang-undang yang lamanya aja ya. Kalau yang terbarunya saya lupa. Undang-undang yang lamanya itu adalah Undang-Undang RI nomor 11 ya, nomor 11 atau nomor 12 ya. Tahun 2011 kalau tidak salah. Saya lupa tentang tata urutannya. Tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Coba kalian cari dulu. Takutnya saya keliru. Tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini sudah direvisi, diperbaiki jadi undang-undang nomor berapa gitu. Peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada urutannya tuh yang pertama ada UUD NRI tahun 1945, ada juga TAP MPR, ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau iya betul ya, pembentukan ya, undang-undang atau perpu, peraturan pengganti, ada juga peraturan pemerintah, ada juga peraturan pemerintah, peraturan pemerintah, ada juga peraturan apa namanya? Ya, eh, oke, saya lanjutkan. Ada juga peraturan presiden, dan yang terakhir ada namanya peraturan daerah. Ya, ini tentang tata cara pembentukan ya, betul. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi aturan ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itulah namanya sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Seperti itu. Kalau sebagai jiwa bangsa apa? Ada yang tahu nggak? Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagai jiwa bangsa. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Apa itu inti dari jiwa bangsa? Bentar ya, bentar. Sambil menunggu, silakan kalian jawab ya. Jawab di kolom komentar ya. Saya akan ngebacain. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Saya mau nelpon dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Inti dari sebagai jiwa bangsa itu adalah Pancasila itu lahir bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia, atau bisa dikatakan Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan. Nah, buktinya apa, Kak? Buktinya adalah Pancasila itu sebenarnya sudah ada di zaman kerajaan Majapahit dengan ditemukannya Kitab Sutasoma dan Kitab Negara Kertagama, seperti itu. Nah, jadi inti sebagai jiwa bangsa itu sudah ada, sudah lahir bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia. Jadi kalau yang ditanyakan tidak boleh bertentangan dan harus bersumber kepada dasar negara, maka jawabannya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kata kunci dari nomor 5. Ini tentang pengamalan Pancasila yang sering banget keluar. Apa coba? Ada 34. Apa jawaban kalian? C. Kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Ayo. B. Padi dan kapas. Poin utama ada satu kata. Di sini adalah kedudukan. Ingat ya, masih ingat nggak dengan yang pernah saya sampaikan? Apa itu kedudukan? Atau derajat dulu. Apa itu derajat? Derajat. Derajat itu apa sih? Derajat itu adalah derajat. Apa derajat? Derajat itu sama juga dengan harga diri seseorang. Kalau kedudukan ini berkaitan dengan jabatan atau posisi. Nah, ingat ya, beda nih, dua hal yang berbeda. Derajat itu akan ngomongin tentang harga diri, kalau kedudukan itu akan ngomongin tentang jabatan. Kalau ngomongin derajat, otomatis dia sudah melanggar sila kedua rantai. Tapi kalau ngomongin kedudukan, jabatan itu diperoleh dengan cara apa? Biasanya kan jabatan itu, menurut kalian, jabatan itu diperoleh dengan cara apa? Dimusyawarahkan nggak menurut kalian? Jabatan itu dimusyawarahkan terlebih dahulu atau tidak? Nah, musyawarahkan dulu kan. Jabatan itu diperoleh dari hasil musyawarah kan. Nah, berarti kalau udah ngomongin musyawarah, ini ngomongin sila keempat. Udah gitu. Nah, kalau ngomongin tentang harga diri, berbicara ini berarti berbicara harga diri ya. Harga diri ini adalah sila kedua. Seperti itu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Hati-hati tuh ya. Karena nanti akan ada persamaan derajat atau persamaan kedudukan. Seperti itu. Jadi jawabannya sila kedua yang mana? Jawabannya yang sorry. Kedudukan itu sila keempat ya. Berarti kepala banteng. Seperti itu. Nah, ingetin aja nih kayak gini. Kalau ada kalimat persamaan derajat, hak dan kedudukan. Ini adalah sila kedua. Nah, tapi kalau ada kata persamaan, persamaan derajat dan kedudukan, kewajiban, kewajiban ya, bukan kedudukan. Itu sila kedua. Kalau misalnya persamaan kedudukan, hak dan kewajiban, ini adalah sila keempat. Tapi kalau ada kata menyeimbangkan,
Menyeimbangkan hak dan kewajiban ini adalah sila kelima. Ini dua hal yang berbeda nih ya. Hati-hati nih. Persamaan derajat sila kedua ya. Tapi kalau persamaan kedudukan ini sila keempat. Kalau kata menyeimbangkan itu sila kelima. Ini tiga hal yang berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor 6. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada di kalimat tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, berarti melanggar sila keberapa nih? Memaksakan kehendak kepada orang lain? A. Padi dan Kapas. B. Ini masih simpel nih ya. Pancasilanya masih sederhana. Tapi hati-hati. Memaksakan kehendak itu artinya kita terlalu apa ya? Terlalu maksain kalau harus sesuai ya seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Jawabannya adalah kepala banteng. Kepala banteng itu sila keempat juga. Ya, kenapa sila keempat? Karena di dalam musyawarah itu kita tidak boleh pendapat kita yang didengarkan aja, tapi pendapat orang lain pun harus kita dengarkan. Itu namanya musyawarah. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, tapi kalau misalnya ada contoh kayak begini, teman-teman nih ya. Tidak boleh melakukan atau jangan inilah. Seorang polisi meminta sejumlah uang kepada pengendara saat ditilang. Nah, ini melanggar sila keberapa menurut kalian? Salah satu pelanggaran sila keberapa? Kata kuncinya ada di kalimat meminta sejumlah uang. Nah, meminta nih ya. Berarti ini betul pungli ya. Kalau pungli sudah jelas dia adalah sila kelima. Tapi kalau ada kata gini, seorang pengendara sepeda motor apa ya namanya? Memberikan sejumlah uang ke polisi pada saat ditilang. Nah, salah satu pelanggaran sila keberapa? Ayo, menurut kalian sila keberapa? 3? 2? Ayo, kata kuncinya ada di kata pengendara sepeda motor memberikan sejumlah uang. Nah, saat ditilang. Berarti sila kedua. Kenapa sila kedua? Ayo. Kenapa sila kedua? Kelima. Jawabannya adalah sila keempat. Ini salah satu namanya contoh contoh penyuapan. Penyuapan sama juga memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Ini termasuk penyuapan. Seperti itu. Ya. Nah kan intinya kayak gini nih. Dia kan memberikan sejumlah uang saat ditilang. Dia memaksakan nggak menurut kalian? Memberikan sejumlah uang pada saat ditilang. Menurut kalian memaksakan nggak? Nyogok ya. Memaksakan nggak? Ayo. Kira-kira.
Menurut kalian ya betul, memaksakan. Nah, karena dia udah salah, dia tahu kesalahannya, dia memberikan sejumlah uang supaya apa? Supaya tidak ditilang. Salah satu bentuk pemaksaan kepada orang lain. Berarti ini adalah pelanggaran sila keempat kayak gitu. Ya. Jadi ini dua hal yang berbeda nih seperti itu, ya. Apa ya namanya lagi ya? Misalnya nih, seorang pengendara sepeda motor menggunakan trotoar jalan pada saat terjebak macet. Salah satu pelanggaran sila keberapa? Kata kuncinya sama, menggunakan trotoar jalan. Nah, berarti ini nih kata kuncinya yang menyeimbangkan hak. Berarti ini melanggar sila ke-5. Seperti itu. Ya. Ini melanggar sila ke-5. Contoh kecil lagi deh. Contoh kecil lagi. Misalnya, ini nih saya kasih di chat ya. Lupa cabut charger handphone. Pelanggaran sila keberapa? Ayo. Lupa cabut charger handphone. Pelanggaran sila keberapa? Nah, ayo. Kenapa ke-5? 2, 5. Kenapa ke-5? Jawabannya adalah sila ke-5. Tidak boleh melakukan pemborosan, harus hidup hemat. Contoh lagi, yang paling sederhana lagi. Kalau misalnya bekerja sama dengan negara lain. Pengamalan sila keberapa? Ayo, bekerja sama dengan negara lain. Pengamalan sila keberapa? Keempat, ketiga, kedua. Ayo, ketiga. Jawabannya adalah kedua, ya. Nah, di situ di dalam pengamalan Pancasila mungkin nanti bisa di-share ke Bang Mamat sama Bang Mamat, dikatakan bahwa kita harus menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. Itu pengamalan sila kedua. Tapi kalau mengirimkan pasukan Garuda, pengamalan sila keberapa? Sila ketiga ya. Sudah jelas ya, itu mengirimkan pasukan Garuda sila ketiga. Kalau bekerja sama dengan negara lain sila kedua, kalau mengirimkan sila ketiga. Kalau misalnya mematuhi peraturan, ayo. Mematuhi peraturan sila keberapa? Mematuhi peraturan sila keberapa? 4. Kenapa sila keempat? Ayo, mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan sila. Ayo, mematuhi peraturan sila keberapa? Mungkin karena peraturan itu dimusyawarahkan. Jawabannya adalah mematuhi peraturan itu pengamalan sila ketiga. Artinya apa? Kalau kita belum bisa menjaga dunia, kita wajib mematuhi peraturan yang lebih kecil. Peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat, kayak gitu. Ya. Jadi mematuhi peraturan itu adalah pengamalan sila ketiga. Kak, tapi kan peraturan itu kan harus dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan itu sila keempat dong. Ya, musyawarah emang sila keempat. Pertanyaannya adalah, pada saat peraturan itu dibuat, kita ini dilibatkan atau tidak? Kalau kita dilibatkan dan ikut rapat, kita nih ikut pada saat dibuat. Nah, kita
Mengamalkan, iya kata kunci betul. Mematuhi. Nah, ya, seperti itu. Mematuhi. Memakai narkoba. Ini pernah nih, saya terangkan nih. Memakai narkoba kira-kira sila keberapa? Risa, bagus pertanyaannya. Ayo, 3, aduh, 5, 2, 5, 2, 52. Memakai narkoba itu pelanggaran sila ke-1. Apa sila ke-1? Karena dia tidak mematuhi perintah dan larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi konteksnya akan berbeda. Kalau dia mengedarkan narkoba, mengedarkan narkoba, sila keberapa? Kedua. Kenapa sila kedua? Nah, yuk. Kalau dia menggunakan, dia sila ke-1 karena di ajaran agama manapun narkoba itu dilarang kecuali untuk hal kesehatan. Kayak gitu, kesehatan dalam ini ya, dalam konotasinya positif ya. Kalau mengedar narkoba itu dia melanggar sila ketiga. Dia lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan dibandingkan kepentingan negara. Nah, itu ya kata kuncinya mengedar. Mengedar itu kan artinya lebih mengutamakan kepentingannya dia doang dibandingkan kepentingan negara lain atau dibandingkan kepentingan orang lain. Seperti itu. Jelas ya? Memakai narkoba sila ke-1, mengedarkan narkoba itu sila ke-3. Seperti itu. Oke. Hati-hati yang sering banget keluar di dalam soal TWK. Hati-hati nih ya. Ya. Kata di kalimat ia akan nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis itu adalah nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dari sila kelima Pancasila. Nilai praksis itu nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dari sila kelima. Jawabannya adalah berarti Kak, kalau Pak Sutri yang prewedding di Bromo itu melanggar sila keberapa ya? Tadi udah dijawab ya, sila kelima. Karena dia merugikan orang banyak, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini jawabannya apa? Sila keberapa? Yang mana nih? Yang A. Kenapa milih A? Kenapa milih A? Ayo. Kenapa milih A? Agak rumit nih ini nih. B kayaknya. Oke, saya mention kalimat-kalimat yang mencurigakan di sini. Saya mention ya, biar kalian paham. Aksi donor darah, saya kasih warna hijau. Produk dalam negeri, saya kasih juga warna hijau. Membayar pajak, saya kasih warna hijau, kata kuncinya ya. Menaati peraturan, saya kasih juga warna hijau. Tidak memberikan uang saat ditilang, saya kasih warna hijau. Kita bedah, donor darah itu sila keberapa sih? Sila kedua, betul ya, ini disampaikan oleh Ahmad. Kalau produk dalam negeri, membeli produk dalam negeri, ayo. Sila ketiga, membayar pajak sila keberapa? Membayar pajak sila keberapa?
Nah, bayar pajak itu adalah sila kelima. Ya, sila kelima itu artinya mau apa ya? Di poin terakhir tuh ada kata eh, berkeadilan seperti itu. Mau gotong royong untuk mensejahterakan kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C seperti itu. Ini adalah pengamalan sila kelima. Kalau menaati peraturan sila ketiga, tidak memberikan uang saat ditilang, juga sila keempat ya. Nih, ini adalah pengamalan sila kedua ya. Ini adalah pengamalan sila ketiga. Kalau ini adalah mana nih? Pengamalan sila ketiga juga. Dan yang terakhir ini adalah pengamalan sila keempat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Nomor 8. Kata kuncinya dari nomor 8 ini yang melanggar sila keempat. Nah, mana yang melanggar sila keempat? Perlu saya mention nggak? Buat kalian tuh supaya paham nih. Ayo, yang melanggar sila keempat. Jawabannya apa? A? Kenapa nggak milih yang B? Atau yang E? Atau yang D? Nah, saya mention lagi kalimatnya. Melakukan penyuapan pertama. Melakukan melawan arah kedua. Menerobos lampu merah ketiga. Melakukan pemerasan keempat. Melakukan penggelapan pajak. Nah, yang E. Jadi jawabannya yang mana? Tadi penyuapan itu sila keberapa tadi? Sila keempat. Maka jawabannya adalah yang A. Kalau melawan arah, ini adalah pelanggaran sila kelima. Ya. Kalau menerobos lampu merah, mana nih? Pelanggaran sila ketiga. Nah, kalau pemerasan, ini adalah pelanggaran sila kelima juga. Penggelapan pajak, korupsi nih ya. Pelanggaran sila kelima juga. Seperti itu. Jadi karena yang ditanyakan adalah sila keempat. Nah, bagus nih pertanyaan dari Ginda. Kenapa yang B nggak masuk sila ketiga? Kan tidak menaati peraturan. Oke. Yang B kenapa nggak masuk sila ketiga? Karena yang dirugikan ini adalah orang banyak. Seperti itu. Ya. Jadi merugikan kepentingan umum yang dia lakukan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah ini nih. Ini kalau secara penjelasannya nih. Kita itu harus menyeimbangkan hak dan kewajiban. Haknya kita apa? Haknya kita saat berkendara, kita berkendara dengan aman. Itu haknya kita. Ada nggak sih orang yang berkendara pengennya ugal-ugalan? Nah, jadi kan haknya kita adalah berkendara dengan aman. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menghormati pengendara sepeda motor yang lain. Makanya menyeimbangkan hak dan kewajiban pengamalan sila kelima. Sama halnya dengan kita tidak boleh menyelang antrian. Nah, tidak boleh menyelang antrian. Berarti itu pelanggaran sila keberapa?
Pengamalan sila keberapa? Tidak boleh menyelang antrian. Pengamalan sila keberapa? 3. 5 juga. Nah, ya. 5 juga. Kenapa sila kelima? Haknya kita adalah dilayani oleh pelayan. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menghormati pelanggan yang lain, kayak gitu, ya. Jadi jawabannya sila kelima seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Mungkin sampai nama berapa nih, Bang Mamat? Ya Kak Yoga nyampe jam 18.15 aja. 18.15. Oke. 18.15 nanti selesainya selesai di jam 18.15, nanti lanjut lagi jam 20.00. Oke. Oke. Ya. Lanjut ya. Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, kita langsung ke pertanyaannya aja, to the point, langsung, nggak usah baca pernyataan, ya. Kata kuncinya di sini adalah yang mengaktualisasikan. Apa itu mengaktualisasi? Mengaktualisasi itu mengamalkan sila pohon beringin. Nah, kita lihat toleran pemeluk agama sila ketiga enggak? Enggak ya. Ini ke satu. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti salah. Yang ada nomor satunya salah. Menghargai harkat dan martabat manusia. Benar apa salah? Salah ya. Ini juga salah. Berarti yang ada nomor duanya salah. Udah jawabannya langsung ketemu. Jawabannya apa? Yang apa nih? Nah, yang B seperti itu. Gampang ya. Nah, kalau ada pertanyaan yang kayak begini, kalian jangan baca keseluruhan. Kalau nomor satunya udah salah, otomatis abaikan yang ada nomor satu. Kayak gitu. Ya. Nomor 10. Kata kunci dari nomor 10 yang merupakan penerapan nilai kerakyatan. Nah, yang mana? Yang mana? Nomor 1 bener nggak? Nomor 1 bener nggak? Cinta akan kemajuan dan pembangunan. Salah ya, ini namanya sila kelima. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti salah. 2. Ini udah pasti bener nih ya. Berarti yang ada nomor 2-nya tuh. Ya udah. Jawabannya udah ketahuan. Jawabannya adalah yang Depok. Seperti itu. Gampang ini. Nah, nomor 11. 11 kata kuncinya ada di kalimat wilayah tersebut berada di wilayah negara lain. Contohnya kantor kedutaan besar disebut juga dengan apa? Ayo. Contohnya apa? Jawaban kalian apa? B. Ekstrateritorial. Laut teritorial. B. Landas kontinen. Ayo, jawaban kalian apa? Beda-beda nih. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Ada yang ngomong JE. Nah, ini unik kan? Ayo, alasan kalian milih jawaban kalian itu apa? Nah, pasti ada alasannya dong. Oke, saya kasih tahu dulu deh. Nggak mungkin di laut. Lah, kok di sini? Bentar. Oke, catatan. Menurut kalian, wilayah itu ada berapa sih? Ada berapa? Wilayah itu ada berapa? Wilayah itu ada 2. Ada namanya
teritorial dan ekstrateritorial. Nah, saya jelasin. Apa itu teritorial? Teritorial itu adalah teritorial itu adalah wilayah yang berada di dalam suatu negara. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah laut, udara, dan darat. Nah, ini namanya wilayah teritorial, seperti itu. Kalau kita konsepkan kembali, ada namanya laut teritorial. Apa itu laut teritorial? Laut yang diukur sejauh 12 mil. Nah, jadi lautnya diukur sejauh 12 mil. Itu namanya laut teritorial. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, ada namanya zona ekonomi eksklusif. Apa itu? Zona ekonomi eksklusif, laut yang diukur sejauh 200 mil. Nah, beda tuh ya, 200 dan 12 mil. Kemudian ada namanya landasan kontinen. Landas kontinen. Apa itu? Laut yang diukur sedalam 200 meter. Tuh. Ini namanya landasan kontinen. Ada kata sedalam 200 meter. Sedangkan ekstrateritorial ini adalah wilayah yang berada di luar suatu negara. Apa contohnya? Contohnya adalah kantor kedutaan dan kapal berbendera suatu negara. Nah, jadi ada kapal nih, kapal nelayan benderanya Indonesia. Itu termasuk wilayah kita nggak, Kak? Termasuk, kayak gitu. Itu namanya wilayah ekstrateritorial. Kalau wilayah teritorial ini yang berada di dalam. Contohnya ada laut, ada udara, ada daratan, kayak gitu. Kalau ekstrateritorial, wilayah yang berada di luar suatu negara. Apa contohnya? Contohnya kantor kedutaan ataupun kapal yang berbendera Indonesia, seperti itu, ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Udah jelas ya? Karena yang ditanyakan adalah yang berada di wilayah negara lain. Kayak gitu jawabannya D. Nomor 12. Nah, ayo jawaban kalian apa? Nomor 12. 12 ini kata kuncinya batas Indonesia sebelah utara. Nih, tuh. Ya. Batas Indonesia sebelah utara. Apa jawabannya? Bentar. Di saya azan. Kita dengarkan dulu ya kumandang azan. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan kembali. Eh, Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan dan umat muslim di seluruh Indonesia. Mungkin nanti jam 18.15 kita akhirin. Mungkin sampai 15 soal doang ya, seperti itu. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah sebelah utara. Batas saya sebelah utara. Kalau Samudra Hindia dan perairan negara Hindia ini adalah batas barat ya. Ini batas barat. Ingatin ya, ini batas barat. Ini batas barat. Kalau ini Timur Leste, Australia dan Samudra Hindia ini adalah batas selatan. Ini batas selatan. Kalau Papua Nugini, perairan Samudra Pasifik, ini adalah batas timur. Nah, ini batas timur. Nah, jadi jawabannya yang mana menurut kalian? Antara A atau B? Nah, ya, menurut kalian jawabannya yang mana? Laut Malaysia, perairan Singapura, dan Thailand. Kurang lengkap ya. Kurang lengkap nih. Ya. Laut Malaysia iya, perairan Singapura juga iya. Thailand juga iya, tapi kurang lengkap. Yang paling lengkap itu adalah perairan Vietnam. Vietnam itu mana, Kak? Laut Cina Selatan, ya. Laut Cina Selatan itu termasuk juga batas sebelah utara. Sampai dengan Singapura tuh, wilayah Singapura itu Laut Cina Selatan. Filipina, Thailand, dan Malaysia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu. Ya. Jawabannya adalah yang bebek. Seperti itu. Lanjut, nomor. Nah, ini dia. Ini mungkin nggak pernah keluar, tapi kalau kalian mau daftar polisi dan TNI, biasanya hal-hal yang kayak begini tuh keluar. Ya. Yang ditanyakan di sini adalah res komunis. Bukan negara komunis ya. Nah, jadi menurut siapa ya, saya lupa tuh namanya. Sebuah pakar, kalau nggak salah itu dia mengatakan laut itu, konsep laut itu ada dua. Konsep, ya catatan dulu. Catatan. Kalau saya ingat nanti akan saya sampaikan ya. Konsep laut, nanti kalian cari dulu. Menurut, saya lupa namanya, itu ada dua. Yang pertama adalah
res nullius. Apa itu res nullius, Kak? Res nullius itu adalah laut dikuasai oleh masing-masing negara. Nah, Kak, bagaimana kalau yang nggak punya laut? Ya berarti dia nggak boleh ngakuin laut itu punya miliknya. Salah satunya adalah negara Laos. Kayak gitu, ya. Nah, kemudian ada juga namanya res komunis. Apa itu res komunis? Res komunis itu adalah laut dikuasai oleh seluruh dunia. Nah, dengan memiliki batasan. Batasan. Nah, ini di seluruh dunia aja deh, sampai sini aja. Nah, ini namanya res komunis, seperti itu. Nah, berarti kalau yang ditanyakan adalah res komunis, maka jawabannya sudah jawabannya adalah I. B, seperti itu, ya. Iya, kalau nggak salah antara John Sheldon sama siapa ya? Rene apa? Saya lupa nama ininya. Terkenal banget, terkenal konsep laut itu, ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Wah, ininya W-nya hilang. Nah, menurut kalian yang ditanyakan ya, kok kepotong? Menurut kalian nomor 14 kata kuncinya batasnya lebih dari 200 mil. Yang mana nih? Ayo. Jawaban kalian yang mana? Ayo. Jawaban kalian yang mana? Kalau ini yang nomor X, ini namanya laut teritorial. Teritorial itu sejauh 12 mil. Kalau ini adalah namanya landasan benua. Landasan benua itu sejauh 24 mil. Ya. Kalau Y ini namanya adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini adalah diukur jauh 200 mil. Maka jawaban yang tepat adalah yang Y. Nah, kalau yang J apa, Kak? Yang J ini namanya laut bebas. Laut bebas itu punya dunia. Kalau dari sini ke sini, dari sini sampai ini namanya res nullius. Res nullius itu laut dikuasai oleh masing-masing negara. Tapi kalau udah jet, yang jet ini namanya res komunis. Apa itu res komunis? Res komunis itu laut dikuasai oleh seluruh dunia, seperti itu. Ya. Nah, oke, terakhir nomor 15. Secara umum, warga negara itu apa sih? Secara umum, warga negara itu apa? Jawaban kalian apa? Ada pertanyaan menarik dari Sandy Prasetyo. Berarti kalau res komunis bisa meletakkan kapal perangnya dong, Kak? Bisa, kayak gitu. Bahkan menangkap ikan di daerah sini pun bisa saja, seperti itu. Makanya biasanya di bagian yang ini itu ada mercusuarnya. Mercusuar yang kayak begini buat apa? Buat mengintai, seperti itu. Ya. Jadi secara umum warga negara adalah jawabannya yang E ya, seperti itu. Kalau saya tanya, apa bedanya dengan penduduk Indonesia? Penduduk itu apa sih? Apa itu penduduk? Apa itu bangsa? Bangsa Indonesia, penduduk Indonesia. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Ayo. Warga
Oke, orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, kalau penduduk kurang lengkap. Rieke ya, Rike, kurang lengkap. Saya sempurnakan. Orang, nih, orang yang bertempat tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Kurun waktu tertentu. Contoh, saat ini saya lagi di sekolah saya di Man 10 Jakarta Barat. Saya di Joglo. Nah, itu saya disebutnya penduduk Joglo. Karena saya saat ini tinggal di Joglo dalam kurun waktu tertentu. Nanti setelah sholat maghrib, saya pulang ke rumah. Rumah saya di Kalideres. Maka saya jadi penduduk Kalideres. Itu namanya penduduk ya. Ada kata dalam kurun waktu tertentu. Kalau bangsa itu adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara sudah ada sebelum negara itu berdiri. Sebelum negara itu berdiri atau merdeka. Itu disebutnya bangsa. Ya, memiliki persamaan senasib. Itu namanya bangsa. Ya. Nah, jadi kalau sebelum Indonesia merdeka dari tahun 1908 sampai 1944, kita menyebutnya bukan negara Indonesia, tapi kita menyebutnya adalah bangsa Indonesia. Bangsa itu adalah orang yang mendiami suatu wilayah sudah ada sebelum negara itu berdiri atau terbentuk. Nah, ya jadi seperti itu. Bentar saya bacain ininya. Nah, kalau warga negara itu adalah orang Indonesia asli dan orang negara asing yang telah ditetapkan lewat undang-undang. Kalau saya tarik seperti ini, nih, asas keturunan. Nih aduh, maaf ya, saya lagi batuk-batuk juga nih. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan, ini ada berapa? Ada yang tahu nggak? Di dalam asas kewarganegaraan itu ada dua. Ada yang namanya ius soli. Ius soli itu adalah dari tempat dilahirkan, tempat kelahiran. Dan yang kedua adalah ius sanguin. Ius sanguin itu adalah dari garis keturunan ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibunya, tempat kelahiran. Nah, ini contoh negaranya adalah Amerika Serikat. Kalau ini adalah Cina. Nah, pertanyaannya, Indonesia masuknya yang mana? Ius soli atau ius sanguin? Ayo. Nah, Indonesia masuknya kemana? Ayo. Ius soli atau ius sanguin Indonesia? Kedua-duanya. Indonesia itu dikatakan ius sanguin total dan ius soli sebagian. Nah, jadi Indonesia itu dua-duanya ya, ius sanguin juga dan ius soli sebagian. Maksudnya kayak gimana tuh Kak, ius soli sebagian? Kayak gini. Contoh, ada artis Indonesia yang punya salah. Misalnya nih, ada seorang negara asing. Misalnya ada orang Amerika bulan madu di Bali. Ternyata bulenya itu melahirkan seorang anak. Maka anak itu menjadi warga negara mana? Amerika atau Indonesia menurut kalian? Ayo. Ahmad, betul ya. Indonesia. Kenapa? Karena
Indonesia juga menganut namanya ius soli sebagian atau terbatas. Terbatas ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau ibu dan bapaknya bukan dari orang Indonesia, maka lahirnya anak di Indonesia maka diakui sebagai orang Indonesia, seperti itu ya. Kemudian tentang status kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu ada dua juga. Ada yang namanya apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang namanya apatrid. Nah, apatrid itu apa sih, Kak? Tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, contohnya kayak gimana? Nih, contohnya adalah seorang ibu melahirkan seorang ibu dari Amerika melahirkan anak di negara Cina. Nah, maka anak itu tidak diakui. Maka anak tersebut tidak diakui oleh kedua negara. Nah, karena apa? Ibunya dari Amerika. Amerika menganutnya ius soli. Harus dilahirkan di Amerika. Sedangkan lahirnya di mana? Lahirnya itu di Cina. Harus dilahirkan di Cina. Harus keturunan orang Cina. Maka tidak diakui. Kayak gitu ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu adalah bipatrid. Apa itu bipatrid? Ada yang tahu nggak? Bipatrid itu adalah kewarganegaraan ganda. Nah, contohnya gimana, Kak? Contohnya adalah kebalikannya. Contoh, seorang ibu dari Cina melahirkan anak di negara Amerika. Maka diakui oleh kedua negara. Seperti itu. Ya. Anak tersebut diakui oleh kedua negara. Ada nggak, Kak, yang seperti itu? Ada. Banyak ya negara-negara yang menganut apatrid dan bipatrid. Seperti itu. Kemudian kalau kita menarik lagi nih lebih jauh, ada yang namanya hak warga negara. Kita mempunyai hak warga negara dalam kewarganegaraan. Nah, apa sih, Kak, maksudnya? Nah, maksudnya kita boleh memilih. Namanya satu, hak opsi. Nah, hak opsi. Hak opsi itu apa sih? Hak untuk memilih kewarganegaraan. Nah, ini namanya hak opsi. Yang kedua ada namanya hak repudiasi. Apa itu hak repudiasi? Hak untuk menolak kewarganegaraan. Seperti itu. Ini ingetin ya, hak opsi itu untuk memilih. Jadi kalau kalian nanti misalnya kayak bipatrid, setelah umur kalian 18 tahun, kalian boleh memilih apakah mau menjadi orang Cina atau mau menjadi orang Amerika. Seperti itu. Nah, boleh memilih, boleh juga menolak. Ya, seperti itu. Ada lagi namanya stelsel. Ada lagi nih, ada yang namanya stelsel. Stelsel, tindakan kewarganegaraan. Tindakan warga negara. Tindakan warga negara dalam kewarganegaraan. Ada dua stelsel. Yang pertama ada yang namanya stelsel aktif atau disebut juga dengan
Naturalisasi. Tindakan warga negara itu disebut juga dengan naturalisasi. Naturalisasi itu proses untuk mengganti kewarganegaraan, ya. Kalau naturalisasi stelsel aktif itu naturalisasi biasa. Artinya apa? Naturalisasi biasa itu adalah seorang warga negara ingin mengganti status kewarganegaraan, ya, status kewarganegaraan melalui sebuah proses. Nah, proses pergantian. Nah, artinya dia harus melakukan tindakan hukum. Kalau yang namanya stelsel pasif atau disebut juga dengan namanya naturalisasi istimewa. Apa ini maksudnya, Kak? Seorang warga negara tidak melakukan upaya hukum untuk mengganti status kewarganegaraan. Apa contohnya? Contohnya adalah pemain sepak bola yang dinaturalisasi. Pemain sepak bola yang dinaturalisasi. Naturalisasi. Nah, ingetin ya. Ini namanya stelsel aktif dan stelsel pasif. Kalau stelsel aktif artinya saya jadi orang Singapura. Saya pengen mengganti jadi warga negara Indonesia, maka saya harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Misalnya, apakah saya sudah berumur 18, punya pekerjaan, kemudian bersedia membayar pajak, kayak gitu. Ya, itu namanya stelsel aktif. Tapi kalau stelsel pasif itu ada seorang yang warga negara lain, tapi dia ditarik menjadi orang Indonesia, atau ibaratnya pemerintah menginginkan bantuannya dia. Nah, contohnya pemain sepak bola, ini namanya naturalisasi istimewa, seperti itu, ya. Jadi ini yang harus kalian ketahui juga, tindakan kewarganegaraan dalam naturalisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai dengan nomor 15. Mungkin satu atau dua pertanyaan aja ya. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, eh, oke, nanti kita lanjutkan di jam 8 ya. Mudah-mudahan saya sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah ya, seperti itu. Karena jarak rumah saya ke sekolah lumayan jauh, hampir 1 jam. Ya, kalau nggak macet 1 jam. Seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Mamat. Sebelumnya terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Eh, saya izin live terlebih dahulu ya, Kak Mamat. Kak Yoga, terima kasih Kak Yoga. Terima kasih kepada Kak Yoga yang telah mengajar pada sore sampai malam hari ini ya. Oke, itu tadi pembahasan TWK 10 ya, bukan TWK 9 kan di apa namanya broadcast ya kan pengumumannya pembahasan latihan soal TWK 9 ya. Sebenarnya itu latihan soal TWK 10. Latihan soal TWK 9 udah pernah dibahas itu. Nah, terus nanti yang sisanya itu di TWK apa yang 5 nomor lagi 16 sampai 20 di sesi malam ya jam 8 malam sampai kemudian jam 10 malam gitu. Nanti setelah itu malam kemudian ada penyampaian materi ya. Karena dari siswa paket premium seperti kayak tadi siapa tuh kayak Fatkul Huda ya. Fatkul Huda terus kayak Niko terus siapa lagi tuh. Di grup pada request apa namanya yang integritas ya. Udah kemarin request nggak udah? Udah terus apa lagi ya? Semalam banyak Ya juga Kak, ya. ya. Kemarin pada request apa ya? Yang integritas kalau nggak salah ya. Integritas atau apa gitu. Ada juga materi Pancasila, ada yang request yang undang-undang dasar. Cuma nanti dilihat dulu sempetnya mana sih yang masih termasuk konteks ke soalnya ya. Kayak tadi kan konteksnya lebih ke arah Pancasila kan.
Tuh, paling nanti bahas tentang Pancasila atau enggak ya paling integritas atau apalah. Lihat nanti. Pokoknya nanti malam itu lanjutin yang 5 soal tadi sama materi gitu. Materi kayak ya tips dan trik gitu kan. Terus kayak kata kunci gitu kan. Terus kayak ya kisi-kisi apa aja yang keluar kayak gitu. Seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Kalau untuk jadwal bimbel kita di sini tentatif ya, maksudnya kayak jadwalnya itu nggak pasti gitu. Karena satu, pertama kan kita ngeliat dari jadwal tentor kan, jadwal tentor takutnya kayak ada kesibukan lain. Soalnya tentor di Hore Digital itu beberapa ada yang jadi guru ya, guru sekolahan gitu. Ada yang juga dari jadi dosen gitu kan, kayak tentor juga ada yang jadi dosen. Terus tentor TWK itu rata-rata guru gitu kan, yang tentor TKP juga ada yang jadi dosen gitu. Jadi mereka ada kesibukan lain gitu kan, ya waktunya ya pas ada senggang doang kayak gitu. Jadi jadwalnya nggak pasti tentatif gitu kan, seperti itu. Terus juga apa namanya untuk soal-soal kita kan juga soal-soalnya host gitu kan, rutin gitu. Ya paling yang tentatif tuh jadwal apa namanya jadwal zoomnya aja sih, karena ya satu tadi kan tentornya yang apa ya mayoritas dari jadi dosen dan juga guru dan juga mereka itu wilayahnya WIB ya, sedangkan murid bimbel Hore Digital tuh ada yang dari Sabang sampai Papua sana gitu, ada yang di wilayah tengah sama timur gitu. Kayaknya di paket premium itu suka ada yang nanya, bang ya, jadwalnya siang aja atau sore aja gitu, karena kami yang di timur sama di tengah udah malam gitu kan, misalnya kayak jam 8 malam kita zoom, di wilayah timur sana udah jam 10 malam, di wilayah tengah udah jam 9 kayak gitu kan, kayak kasihan gitu kan. Kalau kita minta sore kayak jam 4, mereka tubruknya jam 6 malam, jam 6 kan pas maghrib gitu. Nah, kalau misalnya kita ya jam 6 jam 7 kan waktu sholat kayak gitu. Seperti itu. Jadi kayak satu ya kita ikutin dari jadwal tentu sama yang jadwal siswa gitu. Makanya kita nggak bisa pasti gitu. Kadang suka dadakan seperti itu kan. Terus yang nanya materi segala macam kayak materi pembahasan soal segala macam itu hanya diberikan ke paket premium ya. Ke paket premium. Jadi kalau yang paket yang free untuk umum, yang apa ya, yang kalian gabung di grup WA dan grup belajar atau grup diskusi Bin Andin Belhoria Digital, itu kalian hanya dapat fasilitas kayak latihan soal gratis dan juga Zoom gratis gitu. Kalau selebihnya kayak yang apa namanya materi, pembahasan soal, terus kayak request materi, request jadwal, request soal itu hanya diberikan ke siswa paket bimbel premium. Nah, yang nanya soal apa yang harganya berapa itu 50.000 tuh. Tanya aja tuh yang udah daftar jadi peserta bimbel premium tuh. Hanya 50.000 belajar sampai H1 SKD SKD CPNS 2023 tuh. Nah, kalau Zoomnya kita kan rencana sebenarnya seminggu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih gitu kan. Tapi bisa kurang juga gitu. Malah kadang kita seminggu nggak ada gitu. Kayak kemarin 2 minggu full kita nggak ada Zoom. Karena satu abang lagi fokus skripsi ya sama lagi fokus kayak masalah jadwal sama materi terbaru kayak gitu kan. Tuh. Terus juga apa namanya kayak kantor juga lagi ada kesibukan lain. Terus juga abang juga kemarin sempat ngedrop kan kayak gitu. Makanya kemarin 2 minggu full nggak ada Zoom, hanya ada share latihan soal gitu. Jadi full 2 minggu main latihan soal. Cuma kayak hari ini aja kita apa namanya di pur sehari 3 kali kan, siang sore malam gitu. Kemungkinan besok malam juga ada Zoom lagi atau ya mungkin besok kayak kita fullnya full Zoom sih, bukan full latihan soal kayak gitu. Nah, buat yang tanya mengenai bimbel, bisa DM aja ke IG Hore Digital atau chat ke WA admin ya. Jangan lupa untuk follow IG Hore Digital dan juga subscribe channel YouTube-nya. Nah, kita setiap Zoom itu selalu ada record-nya, tenang aja, setiap Zoom itu kita selalu ada record, dan nanti record-nya itu akan diupload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi buat yang join-nya telat atau yang join-nya cuma bisa di awal, bisa tonton aja record-nya di channel YouTube-nya Hore Digital. Gitu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya sama follow IG Hore Digital ya. Tuh, terus kalau yang belum dibalas chatnya harus sabar ya, karena banyak yang ngechat terus juga abang juga kebanyakan grup gitu. Maksudnya dari temen banyak nanya masalah yang pendaftaran-pendaftaran gitu, kan diundur kan. Sebenarnya gini, pendaftaran itu kalian jangan melakukan kegiatan yang di luar jadwalnya gitu. Kalian semua fokus ke jadwal. Waktunya pendaftaran baru gitu kan. Sih kayak kalian mau ngisi yang formulir pendaftaran segala macam yang di web BKN itu, ya tunggu saat pendaftaran dibuka gitu. Ada yang nanya ke abang, bang, kayak apa namanya, bang ini kok saya udah input tapi nggak bisa login ya, ya jadwalnya udah belum gitu. Kayak banyak yang udah ngisi formulirnya gitu kan, ngisi
kayak pembuatan akun tapi belum bisa login, ya kan belum dibuka jadwalnya gitu, belum jadwal untuk pendaftaran segala macem. Ya kalian kayak ngisi form kosong gitu, nggak akan ke input apa-apa gitu. Karena nunggu jadwal aja, terus nanya kayak formasi kebuka apa enggak. Abang lebih fokus ke materi ya, sama kayak teknis kayak tahapan pendaftaran gitu. Ke materi, ke Zoom, ke latihan soal, ke kisi-kisi, sama ke teknis pendaftaran. Kalau masalah formasi dan kuota segala macam, itu ya tunggu yang resminya gitu. Karena takutnya abang ngomong suatu, ternyata informasinya salah gitu. Karena kayak dari kemarin banyak yang ngambil info dari TikTok segala macam kayak gitu, banyak informasi yang salah gitu. Kayak gitu. Banyak yang kayak platform-platform itu kayak mereka lebih utamain kayak ya like sama ketenaran kayak gitu, belum info resmi atau kayak baru bocoran langsung di forwardin, langsung di share segala macam kayak gitu. Tunggu yang resminya gitu. Makanya kenapa abang nggak fokus ke yang formasi kayak persyaratan segala macam, abang lebih fokus ke materi aja gitu. Karena yang kalau kayak materi kisi-kisi latihan soal segala macam itu kan kayak udah pasti gitu kan, gitu. Yang nggak pasti itu kayak formasi segala macam, kayak persyaratan kan berubah-berubah. Kalau mau lebih pasti ya tanya aja ke BKI-nya langsung, ke DM ke adminnya gitu, pesertanya seperti apa kayak gitu. Atau enggak tanya ke website resmi atau akun official resmi. Jangan tanya ke akun-akun kayak apa ya, yang akun-akun dari pegawai segala macam yang apa yang pernah jadi pegawai atau yang mantan pegawai atau apa gitu kan yang bikin si informasi, karena apa? Mereka kan bukan panitia gitu. Mereka hanya kayak dapat bocoran-bocoran aja seperti itu. Gitu. Jadi tunggu aja resminya ya. Gitu. Jadi buat yang belum dibalas harus bersabar ya. Kalau untuk tryout kita nanti tryoutnya di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober atau awal November lah tryoutnya nanti lewat aplikasi. Untuk sekarang kita hanya latihan soal dan Zoom gitu. Dan penyampaian materi. Untuk bimbelnya kita full ya SKD full. TWK, TU, TKP semua full. Tuh. Malah kita juga ada kemarin ada bimbel TOEFL sama bimbel UTBK ya. Kemarin juga Sekdin kita ada bimbel akademik tuh. Yang Sekdin kayak sebenarnya Aurea Digital tuh kayak buka satu apa namanya SKD ya, SKD CPNS maupun kedinasan. Terus juga kita ada bimbel TOEFL. TOEFL-nya bukan yang TOEFL prediction ya, tapi TOEFL preparation. Hanya kayak bimbingan untuk TOEFL aja gitu, kayak materi reading, terus kayak listening structure kayak gitu. Bukan untuk yang TOEFL apa prediction-nya yang kayak tryout gitu. Tapi hanya TOEFL preparation kayak khusus untuk belajar TOEFL kayak gitu. Terus juga kita ada UTBK, ya UTBK-nya kita kayak yang buat TPS gitu kan. TBC sama yang untuk kayak yang mandiri juga ada yang kayak saintek sosumnya gitu. Terus juga kita ada untuk SKB Sekdin ya, yaitu akademik gitu kan, kayak akademik kayak matematikanya, TPA-nya, fisikanya, gitu kan. Terus kayak bahasa Inggrisnya kayak gitu. Kayak TPA terus bahasa Inggris segala macam. Kalau untuk SKB CPNS kita belum buka ya. Hanya kalau untuk CPNS kita hanya buka untuk SKD. Kalau untuk yang Sekdin kita buka untuk yang SKD, SKB sama psikotes kayak gitu. Sama akademik sih paling kayak itu. Kayak gitu. Paling ya lebihnya kalau yang di apa namanya CPNS kita paling bisa bantu itu kayak bimbingan TOEFL sama SKD gitu aja. Yang baru gabung bimbel gimana? Jadi ke yang baru gabung kan kalian bisa nonton rekamannya di channel YouTube-nya Hore Digital. Semua record mesti diupload di channel YouTube-nya Hore Digital. Tuh, jadi misalnya apa namanya yang kalian dapat free, yang maksudnya untuk umum itu ya kayak latihan soal, terus kayak Zoom sama recordnya kan bisa dilihat di channel YouTube-nya Hore Digital gitu. Semua kegiatan diupload di sana semua, yang kegiatan kayak Zoom, webinar segala macam, semua ada di channel YouTube-nya Hore Digital. Yang membedakan hanya batas kayak materi saat Zoom, terus kayak AJ, pembahasan, gitu. Terus kayak apa namanya, tips dan trik segala macam gitu. Ada beberapa yang hanya diberikan ke siswa paket Bimbel Premium seperti itu. Sama kalau event-event tryout, ya mungkin kalau yang event yang apa siswa Bimbel Premium, ada yang dapat potongan atau enggak ada yang dapat gratis kayak gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin yang tanya lagi bisa lewat DM IG Rizal atau chat ke WA admin ya. Karena waktunya mungkin udah maghrib, yang waktu Indonesia Barat. Sama nanti kalau dia masih tanyakan lagi bisa di yang sesi malam ya. Oke. Terima kasih kepada para peserta telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan Kak Yoga dan
oleh Abang tadi dapat bermanfaat buat saya dan membantu kalian dalam pelaksanaan seleksi CPNS 2023 nanti ya. Dan semoga ya dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.